Sebelum kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, mari berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, yang adalah pencipta dan pemilik kehidupan ini, yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami umat manusia, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur oleh karena tuntunan pertolongan Tuhanlah yang senantiasa menuntun menyertai akan perjalanan kehidupan kami, sehingga kami masih dianugerahkan kesempatan untuk boleh ada dan berkarya di dalam kehidupan ini. Engkau juga yang memperkenankan kepada kami sebagai wanita kaum ibu yang berada di Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, untuk ada di tempat ini dalam satu persekutuan yang memuji dan membesarkan akan namamu. Kami memohon ya Tuhan Allah, Engkau kiranya yang akan turut hadir dalam persekutuan ibadah di sore hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan di tempat ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Apakah itu yang kami sengaja ataupun tidak sengaja di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Biarlah Engkau yang akan berkasih karunia memberikan pengampunan bagi kami semua sebagai umat manusia. Dan biarlah kami dapat memiliki komitmen iman untuk terus memperbaharui kehidupan kami. Dan karena itu Bapa di surga, ketika kami akan membaca merenungkan berita firman-Mu, dimampukanlah kami untuk dapat memahami, mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran dan hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan di saat ini saya ambil menurut menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita dituntun untuk belajar bersama dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22, oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop faedah daripada menuntut hikmat. Bunyinya sebagai berikut. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah
dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, menerima, dan melakukan firman dalam hidup setiap hari. Amin. Shalom Aleichem. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang yang berpendapat bahwa emas merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa yang paling berharga di dalam hidup ini adalah hikmat dan pengertian. Mengapa saya katakan demikian? Karena hikmat dapat menuntun orang untuk hidup di jalan yang benar. Hikmat dapat menuntun orang percaya untuk bijaksana dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Hikmat juga yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, bahkan juga hikmat yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan yang dikehendakinya untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Namun sangat disayangkan karena dalam realita kehidupan yang terjadi, banyak di antara kita yang soalnya ndak jaminta hikmat patuhan. Kurang ja pakai tu pengertian sendiri. Terkadang ketika orang mau bekerja, orang mau beraktivitas, orang soalnya ndak jaminta petunjuk daripada Tuhan. Karena orang memiliki pemahaman, oh kita kok boleh sukses dan berhasil, itu karena saya rajin bekerja, karena saya orang yang pandai. Ketika orang boleh menikmati begitu banyak berkat dalam kehidupan ini, banyak di antara kita yang tidak mampu mengelola setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini menandakan bahwa orang soalnya tidak pakai hikmat. Ketika orang soalnya tidak memakai hikmat yang diberikan oleh Tuhan, maka disitulah kita akan terjerumus di dalam dosa. Karena orang soalnya tidak takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya apalagi orang sebagai ibu-ibu yang hidup di zaman now. Kalau orang lihat di luar sana, ada begitu banyak tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Nyandak cuma mama-mama muda, tetapi juga yang seoma-oma. Ada begitu banyak juga tantangan. Ya kalau orang nyandak kuat iman, orang mudah saja terpengaruh dengan hal-hal yang berada di sekitar kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, di sepanjang minggu yang berjalan ini, sebagai warga Gemim kita dituntun melalui tema mingguan yaitu hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Nah di dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, pengamsal menjelaskan bahwa hikmat adalah pengertian tentang takut akan Tuhan dan mengenal Allah dengan benar. Bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Dan hikmat itu adalah Allah yang menuntun orang ke jalan yang benar. Dengan hikmatnya Allah memberi pertolongan kepada orang yang jujur. Melindungi orang yang memelihara perilaku hidup yang adil, benar dan setia kepadanya. Nah dengan perenungan firman Tuhan ini, kita semakin memahami betapa pentingnya memiliki hikmat. Dan setiap orang yang memiliki hikmat akan memperoleh pengertian tentang kebenaran, tentang keadilan, kejujuran, dan setiap langkah hidup yang baik. Setiap orang yang mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, hatinya tenang, hidupnya bersukacita, dan tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh perilaku-perilaku yang tidak berhikmat. Tidak akan memberikan izin kepada kuasa-kuasa yang
nyanda dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang berhikmat, hidup dan langkahnya akan dilindungi oleh Tuhan. Serta kita juga akan dimampukan untuk terus bijaksana di dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Nah, pengamsal menunjukkan perilaku orang yang tidak berhikmat, ialah penjahat, penipu, hidup serong dan tidak benar, hidup sesat, perempuan nakal dan liar lakunya, perempuan penggoda yang meninggalkan teman hidup, yang melupakan perjanjian Allah, hidup fasik dan pengkhianat. Nah, orang yang tidak berhikmat tidak akan pernah memiliki hal yang berarti. Segala sesuatu yang dimilikinya akan lenyap dan tidak akan pernah kembali kepadanya. Nah, belajar dari bagian firman Tuhan di saat ini, saudara-saudara, marilah kita senantiasa meminta dan berusaha untuk mendapatkan hikmat yang berasal dari Allah. Sebab hikmat akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Nah, ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dapat diteladani, yang memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Di antaranya ada Abraham, Daud, Deborah, Yusuf, Maria, Lydia, bahkan juga ada Raja siapa? Ya, Raja Salomo. Ya, Alkitab mencatat sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti dia. Ya, setidaknya biar orangnya nak mau jadi bijaksana sama dengan Raja Salomo, tetapi orang berusaha untuk meneladani apa yang ia lakukan. Karena banyak orang percaya yang soalnya tidak bijaksana dalam menapaki kehidupan. Sebagai ibu-ibu rumah tangga terkadang ya orang soalnya tidak mampu menjalankan orang petugas dan tanggung jawab untuk menata kehidupan keluarga. Banyak ibu-ibu yang soalnya tidak bertanggung jawab melayani suami bahkan juga anak-anak. Ya, kurang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Ya, kalau orang pakai hikmat, apalagi hikmat dari Tuhan, pasti orang yang tidak akan bersikap demikian, saudara-saudara. Kalau orang senantiasa meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan, maka orang juga akan dimampukan untuk terus menata akan perekonomian keluarga. Ya, karena kalau berbicara doi dan doi, ya ini sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga kita. Sangat mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Sekalipun kadang-kala orang dia bilang, oh nyanda. Terkadang hal-hal kecil yang orang anggap remeh, padahal itu memberikan dampak yang besar. Kalau kata orang misalnya istri-istri, so tahu tuh suami pendapatan cuma sekian. Kontorang menuntut ini itu, oh mau beli baju, atau misalnya mau beli tuh make up dan lain sebagainya, ya soalnya nak katuk baku cukup. Karena kebutuhan anak-anak, orang kebutuhan juga di dapur ada begitu banyak. Apalagi di dunia yang semakin modern di masa-masa ini, ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus orang penuhi. Makanya saya selalu menyampaikan, ya orang ibu-ibu harus tahu membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Karena banyak ibu-ibu yang lebih mementingkan yang penting kuat dia bagaya. Biar jotu di dapurnya ndak ada ikan, ndak ada sayur dan lain sebagainya. Yang penting dia pe alat-alat for kecantikan, for perawatan kulit terpenuhi. Ada ibu-ibu yang begitu? Ya ndak ada Kang, kalau di Jemaat Gemim Sion, ya semua kita adalah ibu-ibu Tuhan. Yang pastinya orang senantiasa memberikan diri untuk dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika orang diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, berarti Tuhan menginginkan supaya orang memang betul-betul memanfaatkan setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan.
Jangan cuma sekedar, yang penting juga menjalani itu kehidupan. Kita sebagai seorang istri, pagi-pagi kita so bangun, kita so layani itu suami, demikian juga anak-anak. Ya setelah itu, ya sudah kita bebas melakukan apa yang kita inginkan. Jadi orang mesti menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Agar supaya nyanda terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di luar sana banyak terjadi perpecahan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena tuh suami dan istri soalnya ndak saling memahami. Soalnya ndak ada tuh sikap saling mengerti. Soalnya ndak ada tuh sikap saling mengasihi, yang ada egois. Terkadang kalau orang kasih yang baku pisah, yang korban siapa? Yang pasti anak-anak. Ketika anak-anak kurang perhatian daripada orang tua, tanpa orang sadari ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kalau misalnya orang mama-mama, papa-papa baku marah di muka anak-anak, tak salah sedikit tapela besar, cuma ada tegur ini langsung mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Ya tentu ini juga yang akan memberikan teladan bagi anak-anak. Jadinya ndak heran ketika orang anak-anak bergaul di luar, siapa dia tukang mau make. Ya karena katut orang sebagai orang tua, nyandak memiliki hikmat. So tahu nyandak bagus mar, orang kasih contoh. Saya teringat kalau pada beberapa tahun yang lalu, ya pernah satu kali orang pergi bauru di daerah Tompaso. Ya karena mamak mantu data polisi, jadi data salah tuh kaki. Kemudian di tempat itu ada seorang anak. Ya dia memang ada patah tuh tangan. Memang katut udah pelik setengah mati ini anak ini, kurang dari sebagian itu tangan. Dia kata ada bermain, kon dia jatuh, jadi patah tuh tangan. Ketika di dalam ruangan, memang banyak sekali tuh orang berantri di luar. Oh bukan main, Riki orang yang ada di luar tak kaget. Pas tuh anak tuh om stoda uru, ya memang katut sakit sekali tuh. Apalagi memang udah patah tuh tangan. Pas tuh om pegang, waduh kun dia mau make. Semua tuh di kebun binatang dia so cumu. Ya mungkin karena DP mama pemalo dia bilang, aduh kenapa ini anak so jago mau make begini. Orang di rumahnya gak ada yang mau make. Mar, dia so jago sekali begini mau make. Ya, ini kan baking malo pas apa? Tentu pat orang tua, orangnya nak mau kasih salah tuh orang yang ada di sekitar. Paling orang mau bilang, oh dia tumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena itu orang harus bijaksana. Ketika menjalani hari-hari kehidupan ini, ya marilah kita menjadi contoh dan teladan yang baik. Sebagai mama-mama, sebagai oma-oma, mari kita memberikan warisan iman. Sebagaimana siapa kota itu di dalam kitab Timotius, Eunike dengan Lois, Kang. Eunike dan ibunya Lois, dorang memberikan warisan iman kepada Timotius sehingga dia dapat bertumbuh dalam pemahaman iman yang benar. Karena daripada itu, torang semua yang hadir di tempat ini, mari torang terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan agar supaya torang dimampukan untuk terus mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Kehidupan yang kita jalani menjadi berkatnya tidak cuma di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Sebagai wanita kaum ibu yang berada di Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, ya biarlah kita terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena ada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan setiap apapun yang telah kita karyakan di tengah-tengah dunia ini. Kalau orang baking yang bagus-bagus, ya tentu orang yang tidak akan pernah takut ketika diperhadapkan dengan kematian. Ya karena kematian merupakan hal yang pasti. Jangan orang pernah merasa takut ketika berbicara tentang kematian. Jangan cuma di ibadah-ibadah duka baru orang berbicara tentang kematian. Tetapi juga dalam ibadah-ibadah seperti saat ini,
Ya, orang juga perlu berbicara tentang hal itu agar supaya orang menyadari, oh ternyata waktu hidup saya di dunia ini nyandak selamanya. Hidup kita di dunia ini sangat singkat. Jadi sangat disayangkan kalau orang cuma menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah lewat bagian firman Tuhan ini yang akan terus memberikan motivasi bagi saya dan saudara-saudara untuk terus memuliakan Tuhan dengan setiap talenta yang kita miliki, karena dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia kemuliaan itu dapat dinyatakan. Amin.